Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Mustafa, NIM 1930202282. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Pengertian prosedur. Prosedur merupakan serangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan, perhitungan, dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat dalam kapasitasnya. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan. Menurut Kamarudin, prosedur merupakan susunan yang teratur dalam kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya, dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Menurut Narko, prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan elektrikal yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang. Dari beberapa definisi di atas dapat dinyatakan bahwa prosedur merupakan serangkaian urutan susunan aktivitas-aktivitas atau tugas-tugas yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Pengertian evaluasi pembelajaran. Menurut Ramayulis, evaluasi mengandung dua makna, yaitu measurement atau pengukuran dan evaluation, penilaian. Measurements merupakan proses yang untuk memperoleh gambaran beberapa angka dan tingkatan ciri yang dimiliki individu. Evaluation merupakan proses pengumpulan, menganalisis dan mengintrospeksikan informasi guna menetapkan keluasan pencapaian tujuan oleh individu. Arifin mengemukakan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Menurut Guba dan Miklon, evaluasi adalah a process for reviewing atau unevaluating and judging its merit and worth. Sedangkan Gilbert Sachs berpendapat bahwa evaluation is a process through which value judgment or vision is made from a variety of evaluation and from the background and training of the evaluation. Dari beberapa pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Jadi dapat dikatakan bahwa prosedur evaluasi pembelajaran adalah tahap-tahap dalam melakukan kegiatan evaluasi pada pembelajaran yang dimulai dari memfokuskan evaluasi pembelajaran, mendesain evaluasi pembelajaran yang di dalamnya terdapat penyusunan rancangan dan instrumen mengumpulkan data dan informasi, menganalisis data dan informasi, mengelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Herian Syah, NIM 1930202269. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara Rabi Mustafa, yaitu yang pertama B, prosedur evaluasi pembelajaran. Pada dasarnya, prosedur evaluasi pembelajaran adalah langkah-langkah teratur dan tertib yang harus ditempuh seorang evaluator pada waktu melakukan evaluasi pembelajaran. Terdapat dua langkah pokok dalam prosedur kualitatif dan kuantitatif. Prosedur untuk evaluasi kuantitatif yang ini sebagai berikut: penentuan masalah atau pernyataan evaluasi, penentuan variabel, jenis data dan sumber data, penentuan metodologi, pengembangan instrumen, penentuan proses pengumpulan data, penentuan proses pengolahan data. Untuk evaluasi kualitatif, menurut Hamid Hasan, ada tiga pokok yang harus dilakukan ketika melakukan evaluasi dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: menentukan fokus evaluasi, perumusan masalah dan pengumpulan data, proses pengolahan data, menentukan perbaikan dan perubahan program. Jadi guru harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Dalam melaksanakan suatu kegiatan harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Sebagai seorang evaluator, harus dapat membuat perencanaan evaluasi dengan baik. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan perencanaan. Perencanaan ini penting karena akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Kedua, pentingnya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya.
Hal penting yang harus dipahami oleh evaluator adalah ketika melakukan analisis kebutuhan dalam pembelajaran hendaknya dimulai dari peserta didik, kemudian komponen-komponen yang terkait dengannya. Perencanaan evaluasi dapat ditinjau dari dua pendekatan, yaitu perencanaan program pembelajaran, pendekatan hasil belajar. Menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian ini harus dirumuskan secara jelas dan tegas serta ditentukan sejak awal karena menjadi dasar untuk menentukan arah ruang lingkup materi, jenis, model, dan karakter alat penilaian. Kedua, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. C. Menyusun kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi dimaksudkan agar materi penilaian betul-betul representatif dan relevan dengan materi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru kepada peserta didik. D. Mengembangkan draft instrumen. Mengembangkan draft instrumen penilaian merupakan salah satu langkah penting dalam prosedur penilaian. Instrumen penilaian dapat disusun dalam bentuk tes maupun non-tes. Uji coba dan analisis soal. Jika semua soal sudah disusun dengan baik, maka perlu diuji coba terlebih dahulu di lapangan. Tujuannya untuk mengetahui soal-soal mana yang perlu diubah. Revisi dan merakit soal instrumen baru. Setelah diuji coba dan dianalisis, kemudian direvisi sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya perbedaan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Heriansyah yaitu yang ketiga, pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi ini adalah cara bagaimana melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keseluruhan aspek kepribadian dan peserta didik dan prestasi peserta didik yang meliputi data pribadi, data tentang kesehatan, data tentang prestasi belajar, data tentang sikap, data tentang bakat, kemudian persoalan penyesuaian, kemudian data tentang minat, dan data tentang rencana masa depan peserta didik yang dibantu oleh guru, serta data tentang latar belakang keluarga peserta didik. Kemudian yang keempat ada monitoring pelaksanaan evaluasi. Langkah ini dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum. Tujuannya adalah untuk mencegah hal-hal yang negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Monitoring ini mempunyai dua fungsi pokok, yaitu satu, untuk melihat relevansi pelaksanaan evaluasi dalam perencanaan evaluasi. Yang kedua adalah untuk melihat hal-hal apa yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi. Prosedur yang terakhir adalah pelaporan hasil evaluasi. Laporan hasil belajar peserta didik ini merupakan sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis di antara mereka. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni konsisten dalam pelaksanaan penilaian di sekolah, kemudian membuat perincian hasil belajar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian menjamin orang tua akan informasi permasalahan peserta didik dalam belajar. Kemudian yang keempat ada mengandung berbagai cara dan strategi komunikasi, dan yang terakhir adalah memberikan informasi yang benar dan jelas. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip prosedur evaluasi. Menurut Nana Sujana, upaya merencanakan penilaian hendaknya memerhatikan beberapa prinsip dan prosedur penilaian sebagai berikut. Yang pertama, dalam menilai hasil belajar, hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian menjadi lebih jelas.
Yang kedua, penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang ketiga, agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya, maka penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan bersifat komprehensif. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya. Data hasil penilaian sangat bermanfaat bagi guru maupun bagi siapapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.